Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epistio Pujuati. Dalam video kali ini, saya akan memberikan gambaran yang kontekstual tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan media audiovisual. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda, mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasannya. Sehingga guru memihak kepada peserta didik agar peserta didik bebas menentukan pembelajaran yang diinginkan, namun tetap sejalan dengan tujuan pembelajaran nasional dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan, hanya caranya saja yang berbeda atau dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan yang memerdekakan berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang artinya pendidikan yang memerdekakan lahir dan batin. Merdeka lahir dan batin berarti mandiri, bisa berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan sadar tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang anggota masyarakat, agar kelak bisa berpartisipasi dan berkontribusi kepada masyarakat. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan berpendapat bagi peserta didik dan guru, tidak boleh menghakimi apabila terdapat kesalahan apa yang diungkapkan oleh peserta didik. Guru dibutuhkan sebagai penuntun jalannya pembelajaran, sehingga apabila terdapat kesalahan, maka dilakukan refleksi dan perbaikan serta evaluasi oleh guru, agar tidak terjadi miskonsepsi, sehingga dengan begitu peserta didik akan lebih mengingat apa yang ia ungkapkan dan diluruskan oleh gurunya. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang membuat pembelajaran tidak merasa terpaksa atas kurikulum yang berlaku. Pembelajaran tidak harus di ruangan kelas. Pengajarnya pun bisa berasal dari masyarakat di luar yang memiliki wawasan di bidang pengetahuan tertentu. Sekolah harus memenuhi kondisi lingkungan, sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh peserta didik sebagai pembelajaran. Nah, dalam hal ini, masyarakat juga dilibatkan sebagai pemilik usaha. Peserta didik bisa belajar di luar, di berbagai lokasi, melihat langsung kondisi di lapangan. Peserta didik yang merdeka bisa menentukan kegiatan belajar mereka, mengambil keputusan, belajar berkelompok, dan belajar menjadi seorang pemimpin. Lalu, bagaimana pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Pendidikan bertujuan untuk memfasilitasi kodrat peserta didik yang masih samar-samar, lalu untuk bisa memperbaiki tingkah lakunya menjadi manusia seutuhnya. Jadi, peserta didik bukan hanya kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Ki Hajar menjelaskan bahwa pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, saat ini pendidik harus mampu menuntun peserta didik untuk mencapai kebahagiaannya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apabila melihat kodrat zaman pada saat ini, yang dibutuhkan yaitu keterampilan abad 21. Di antaranya adalah communication, critical thinking, creative thinking. Hal ini tentu harus disesuaikan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Selain itu, untuk memaknai kodrat alam, maka sosial budaya yang ada di peserta didik di bagian Indonesia Barat tentu berbeda dengan karakteristik peserta didik yang ada di Indonesia Timur, sehingga harus disesuaikan. Harus mengingat bahwa pendidikan itu dapat dilakukan dengan perspektif global. Maka seyogyanya guru harus menyesuaikan dengan lingkungan global, namun juga harus menyaring pengaruh dari luar agar kearifan lokal sosial budaya tetap terjaga, sehingga nantinya bisa tetap terlestarikan antara sosial budaya yang ada, kemudian materi atau konten atau muatan pengetahuan yang diadopsi, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Hal ini dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik.